Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ke informasi dalam pelaksanaan. Baik, di dalam informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Faktor penentu keberhasilan atau critical success factor adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya satu rencana sebuah organisasi. Contohnya dalam industri kendaraan. Yang diyakini sebagai CF adalah model jaringan dealer yang efisien, pengendalian biaya produksi yang ketat, kemudian sehingga perusahaan akan berfokus pada CFS-nya sehingga dapat memantau sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan dari perencanaan yang dibuat. Demikian juga dengan perusahaan jenis yang lain, mereka harus menentukan CSF-nya, ya, critical success factor-nya. Misalkan perusahaan tekstil, berarti mereka sama berfokusnya, CSO-nya adalah model, kemudian jaringan, ya, kemudian pemasarannya juga. Begitu juga dengan produk yang lainnya, mereka harus menentukan CF-nya supaya bisa dalam pengendalian lebih fokus. Kemudian pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan satu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna, misalkan para manajer ataupun para pengambil kebijakan lain yang untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya model pemrosesan transaksi, ya. Dalam model pemrosesan transaksi, sini ada manajemen di mana menggunakan sebuah perangkat lunak, ya, dalam pemrosesan data, aplikasi, maksudnya aplikasi. Kemudian aplikasi akan mengakses database atau basis data, dia akan melihat basis data akan ke sumber fisiknya, servernya, misalkan sumber daya outputnya, printer atau monitor. Kemudian ini kalau ada yang perlu dirubah. Kemudian tujuan sistem, ya. Tujuan dari sistem itu sendiri untuk menunjukkan aliran yang terjadi, ya. Aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemesanan, pembayaran maupun yang berhubungan dengan piutang, sistem kendali yang dilakukan perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi, pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen terdapat beberapa istilah, diantaranya sales order, yaitu pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggan, ya. Jadi ada jumlah, ya, berapa pesanan. Misalkan kalau dealer itu kan, misalkan dealer motor tadi, dia akan memesan, saya motor 10 misalkan atau 100, ya. Itu sales order. Kemudian ada purchase order, ya, pesanan pembelian, yaitu pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan pada pemasok, suppliernya. Pesan bahan baku, misalkan pesan karet roda berapa, misalkan. Kemudian gambaran, ya, sales, purchase, customer, supplier, material, manajemen, ya. Dari customer, dilihat di sini dari customer, baik, kita lihat alurnya. Ini customer, ini ada sales order ke fill order, ya, fill order. Kemudian dari fill order dia ke order replenishment stock, ngecek stok, ya, dia ngecek data, ya. Kalau dia ngecek data ke material stock room, ya. Kemudian dia ngecek juga bisa ke supplier. Kemudian kalau dari sini ke customer, reject sales order, misalkan tidak menyanggupi sales ordernya atau kesalahan, ya. Dari sini kalau di sales ordernya di approve, maka ada invoice ke customer, ya. Kemudian ada statementnya, pernyataan, kemudian customer akan melakukan pembayaran, ya. Nah, dari sini setelah mungkin akan muncul apa, receivable ledger data, ya. Kemudian inventory ledger data, masuk ke dalam buku besar. Dalam buku besar dia akan memunculkan balance sheet, ya, dilaporkan ke manajemen, kemudian budget report dengan laporan yang lain. Kemudian ada income statement juga. Kemudian kalau order reference ini ke
supplier, ada purchase order, permintaan pembelian, ada shipment, pengiriman, ada supplier invoice, kemudian supplier statement, dan payment ke supplier, pembayaran ke supplier. Siap. Itu gambaran hubungan, ada antara customer, manajemen, supplier, material stock ke dalam ini. Kalau dia dalam bentuk aplikasi, maka ini sebuah aplikasi order, ini general ledger, ini order, ini proses ini. Nah, ini contoh aplikasi sebuah perusahaan, maksudnya ada jurnal, ada kredit, ini gambaran bahwa di dalam sebuah aplikasi yang alurnya seperti ini tadi, ya aplikasinya bisa seperti ini atau model yang lainnya. Ini contoh sebuah aplikasi yang digunakan dalam proses customer, hubungan customer, manajemen, material stock, dan supplier. Kemudian subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi, diantaranya pertama pemilihan buku besar general ledger, kemudian subsistem berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Kalau general ledger pasti buku besar itu perlu dijaga, karena kalau ada kesalahan entry, salah masuk, maka harus pengecekannya itu bisa, kalau di aplikasi biasanya sudah otomatis untuk mengecek kalau ada kesalahan. Kemudian untuk pemenuhan pesanan pelanggan, ini berhubungan dengan jumlah kapasitas produksi juga, apakah pesanan bisa disanggupi atau tidak, kan? Nah, itu berhubungan dengan seperti tadi, berhubungan dengan supplier, kemampuan supplier, ini supplier, orang ordernya, kemampuan produksi, dan lain-lainnya berhubungan dengan itu. Kemudian baru pemesanan penggantian persediaan dari pemasok. Ini kalau terjadi perubahan pemasok. Kemudian sistem memoni pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, diantaranya sistem entry pesanan, order entry system, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Jadi ini input order. Nah, modelnya biasanya ada dua, ada langsung di open aplikasinya web based, kemudian pelanggan melakukan entry, kemudian di sistem di confirm nanti apakah dipenuhi atau tidak. Kemudian inventory, sistem persediaan, inventory system, yaitu memelihara catatan persediaan. Nah, di inventory system biasanya sederhana, ada barang masuk, barang keluar, kemudian stoknya berapa. Nah, teman, kalau barang-barang tertentu yang mempunyai expired seperti obat, makanan, itu tambah lagi nanti ada expirednya kapan, tapi ada juga, makanya di inventory itu penentuan model pengeluarannya FIFO atau LIFO itu berdasarkan persediaannya itu, Kalau misalkan perusahaan besi misalkan, dia mungkin tidak masalah menggunakan sistem LIFO, last in first out, last in first out, atau pakai yang manapun juga tidak masalah karena bahannya tahan lama. Tapi kalau bahan makanan, itu akan berbeda karena ada expirednya. Sistem penagihan billing system membuat faktur pelanggan. Nah, billing system modal membuat faktur pelanggan, seperti tadi ada buy system. Kalau dengan menggunakan sistem, otomatis berapa jumlah yang dipesan pelanggan, otomatis dia akan mengirim fakturnya. Nah, fakturnya biasanya dalam bentuk aplikasi, bisa langsung dilihat oleh pelanggan, atau bisa juga kadang-kadang masih ada yang menggunakan mode manual, jadi cetak kemudian dikirim ke pelanggan. Nah, kita lihat di customer, hubungan customer, Customer tadi ada sales order, sales order dia mengorder ke order entry, kemudian reject order kalau tidak mampu perusahaan memenuhi orderan, kemudian
di dalam billing, ya, billing, kalau customer di approve untuk memenuhi sales ordernya, maka akan muncul invoice, dikirim invoice, ya. Kemudian dari customer akan melakukan pembayaran, nah, maka dikirim statement, ya. Maka diterima oleh namanya account receivable, account untuk penerimaan. Setelah dari entry, maka kalau ordernya diterima masuk ke inventory, maka akan dicek, ya, purchasing data, pembelian data, receiving item, inventory ledger data, dicek inventory, receive datanya, itemnya berapa. Biasanya di gudang tuh inventory itu harus ada pembalian kembali. Misalkan stoknya ada 10, ya, stok 10, minimal nanti 5 harus melakukan reorder point. Kemudian sistem pemesanan persediaan pengganti, ya. Terdapat 3 sistem utama terdapat dalam sistem pemesanan persediaan pengganti, yaitu sistem pembelian, purchasing order, sistem yaitu penerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kemudian payment, ya, receive, sistem penerimaan, yaitu menerima persediaan. Kemudian account payable, sistem utang dagang, account payable system, yaitu melakukan pembayaran, ya. Ini di akuntansi, ini semua nih kalau yang Anda belajar akuntansi, ya. Kemudian kita lihat di sisi supplier, ya. Di sisi supplier, ya, dari account sini, dari purchasing kita akan melakukan purchasing order, kemudian di sini dia mengirimkan komitmennya. Dari sini dia mengeluarkan supplier, kalau di approve ada supplier invoice, kemudian supplier statement, kemudian dari account payable akan membayarkan payment. Nah, nanti akan masuk ke receive, purchasing, masuk ke receive item, masuk ke gudang material stock, receive, purchase. Nah, biasanya kalau yang sudah pakai aplikasi yang ini, ada yang modern juga, ada yang pakai call center begitu, atau yang order dari pelanggan lewat aplikasi bisa juga, ya. Kemudian sistem yang menjalankan proses buku besar, sistem buku besar general ledger adalah sistem akuntansi yang mengumpulkan data di sistem akuntansi yang lain dengan tujuan menjadikan gambaran keuangan operasi perusahaan dengan gabungan terdapat sistem terkait, yaitu sistem mempoweri buku besar, update general ledger sistem, yaitu membukukan catatan yang menguraikan berbagai tindakan transaksi ke dalam buku besar. Nanti cuman kan kalau dia dalam bentuk aplikasi, maka dia akan, buku besar ini akan otomatis, ya, dari tergantung dari entrian data dari orang yang melakukan entry, ya, entry data, dia akan otomatis. Jadi biasanya bookkeeper tinggal mengecek aja kebenaran dari entrian. Kemudian sistem pembuatan laporan manajemen, prepare management report system, yaitu menggunakan isi buku besar, membuat neraca, laporan laba rugi serta laporan lainnya. Kemudian kita lihat menempatkan pemeriksaan transaksi dalam perspektif. Sistem pemeriksaan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain, mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan, ya. Jadi untuk bertransaksi biasanya kalau yang pakai aplikasi, ya, pasti dia menggunakan ada database-nya, ya. Kemudian database-nya akan disimpan di dokumentasi, biasanya harus ada backup-nya. Kemudian ada juga yang lebih penting, ya, hubungan dengan lingkungan. Kemudian sistem informasi organisasi, contoh di sistem informasi organisasi, ya, yaitu sistem informasi eksekutif, informasi system yang dikembangkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan informasi berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi, ya. Nah, jadi organisation management, ya, ini contohnya travel management, traveling event management, payroll accounting, temp travel management. Ini ada HR information system, ya. Nah, kalau dalam organisasi information system berarti keseluruhan bagian ini, ya, untuk bisa mendapatkan informasi apa saja. Jadi biasanya dari pimpinan akan mendapatkan, ini dia ingin informasi
berapa jumlah karyawannya, berapa sistem gaji segala macamnya, bisa diambil dalam bentuk aplikasi begini. Kemudian kita lihat proses manajemen ya. Dari manajemen tadi ada ini ada general ledger, ini masuk ke general ledger semua ini tadi. Kemudian baru prepare report ya. Nah, report yang pertama berarti income statement, kemudian balance sheet, kemudian budget report, dan report-report yang lainnya. Nah, dalam proses manajemen tadi standarnya diidentifikasi ya, memilih transaksi, kemudian dicek transaksinya, catatan pengelolaan penyelesaian, kemudian disiapkan laporan akuntansi, menganalisis, mengimplementasikan untuk pengguna. Sistem informasi pemasaran, marketing information system merupakan kombinasi antara subsystem input, output yang terhubung dalam basis data. Subsystem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran, subsistem produk, lokasi, promosi, harga, bauran terintegrasi ya. Jadi ada biasanya di pemasaran itu ada customer demand, kemudian bagaimana kompetisi dari marketing, retail strategi bagaimana, kemudian cost operation itu berhubungan dengan biaya penjualannya berapa, kemudian sales dan marketing. Yang perlu diberikan adalah harga, karena persaingan pasti dalam apalagi kalau produknya banyak yang sama di pasaran. Baru ada value model ya, value statement, dan pricing, promotion pricing. Kemudian model sistem informasi pemasaran ya. Sistem pemasaran transaksi ini dari atas subsistem pemasaran ini sumber data, subsistem pemasaran, subsistem intelijensi, subsistem produk, sistem lokasi, promosi. Nah, ini semua diolah dalam bentuk aplikasi ya. Jadi dalam database-nya seorang pimpinan itu bisa mengambil keputusan dengan data-data yang ada ini ya, untuk bisa, karena di sistemnya sudah ada sistem produk, lokasi, promosinya bagaimana, harga ya, subsistem intelijensi pemasaran dan lainnya. Termasuk nanti ada business intelligence di sini, sehingga membuat penggunanya biasanya ini adalah level manager ke atas bisa mengambil keputusan dengan ini. Nah, dari dari pemasaran ini bisa kita lihat bahwa ada semacam cycle-nya, ada situation analysis, objective, strategi, taktik, action, control ya, where we now ya, marketplace SWOT-nya ya, customer analysis, competition analysis, market trend ya, where do we want to be ya, misi visi ya, sell, customer acquisition, retention, serve customer satisfaction, target ya. Kemudian how to get the top side ya, targeting, position, partnership, process, sequence, integration, tactical tools ya. Kemudian how exactly do we get there ya. Marketing mix include mix, tactical matrix, tactical tools function, dan lain-lain ya. Kemudian who does what, when, and how ya. Detail of tactic, responsible, dan struktur, system and process, checklist and guideline, internal marketing, excellent internal staff agency. Kemudian how do we know we will get there ya. Ada how, monitor, what and when ya. Feasibility testing, study shopping, customer satisfaction survey, dan lain-lain. Kemudian subsystem input merupakan sistem pemeriksaan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber internal dan lingkungan, lalu memasukkan ke dalam basis data. Subsistem riset pemasaran mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi khusus. Kemudian subsistem intelijensi pemasaran menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan para pelanggan perusahaan dan unsur lainnya yang dapat mempengaruhi pemasaran. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia, Human Resource Information System, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Perusahaan sama seperti MKS, data didapat berupa data input yang akan diolah oleh sebagian HRD dan bagian SDM, akan menghasilkan keputusan apapun menunjang pengambilan keputusan. Aspek yang akan ditangani diantaranya adalah perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan SDM.
Nah, kalau dalam bentuk aplikasinya bisa kita lihat di sini. Ini Harris database, ini database-nya. Di sini ada accounting information system dari accounting, biasanya dalam bentuk informasi keadaan gaji dan lain-lain. Human resource research system ya, internal. Environment, human resource intelligence system. Kemudian ada workforce planning system, ada recruiting system, workforce management system, compensation system, benefit subsystem, environmental report system ya. Ini penggunanya. Jadi aplikasinya nanti bisa menghasilkan laporan mengenai berapa jumlah karyawan, gaji yang akan digunakan atau budget untuk pelatihan berapa, kemudian tunjangan karyawan berapa bulan ini dan lain-lain. Kemudian model sistem informasi SDM tadi ya, ini dalam basis datanya hampir mirip dengan yang tadi ya. Ada sistem perencanaan tenaga kerja, sistem recruitment, sistem manajemen tenaga kerja. Kemudian softwarenya minimal itu employee information management, ada recruitment and hiring, talent management, benefit management, financial management, time attendance management, learning professional development, accounting, technical feature ya. Jadi minimal DHRM itu harus mempunyai beberapa fitur ini untuk bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik. Kemudian manufaktur, sistem informasi manufaktur, manufacturing information system memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan, sama seperti Harris dan MKS. Subsistem rekayasa industri terdiri aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri ya, mengenai produk tersedia mutu. Ini contohnya, ini database manufakturnya, sistem informasi kompetensi, subsistem industrial engineering, subsistem intelijen manufaktur, subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan sistem biaya. Ini pemakainya, berarti informasi atau laporan yang digunakan diambil dari datanya dari sini. Nanti seseorang membutuhkan persediaan berapa, jumlah produksi berapa, jadi mengambilnya dari sini. Jadi pemakai menggunakan sebuah aplikasi. Nah, dalam ini contoh sistem informasi manufaktur ya. Ini seseorang menggunakan mesin ya. Di dalam mesinnya ada LCD-nya, ada speaker, ada position orientation, ada texture color, ini ada kamera, lighting, 3D model development dan lain-lain ya. Nah, ini dia menggunakan sebuah aplikasi ya di sini untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, dalam kolaboratif manufaktur sistem, Grand Manufacturing System, dan ini Grand Collaborative Manufacturing System pada industri 4. Ini beberapa intelligent manufacturing system, manufacturing control system, manufacturing planning system, production planning system, advanced production scheduling, product warranty, maintenance of contract, reliability engineering, quality management system. Kemudian ada quality engineering, production system design, manufacturing system planning, production system network. Itu beberapa kolaborasi dari ini. Kemudian informasi keuangan, financial information system memberikan informasi pada seluruh manajer perusahaan berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selain itu, sistem mendengarkan hampir sama dengan, namun ditekankan adalah pada aktivitas output yang penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang mengalir perusahaan. Jadi laporannya di sini tidak hanya laporan tentang perusahaan, tapi juga bisa jadi subsistem peramalan dan perencanaan keuangan. Jadi untuk tahun depan bagaimana itu bisa dilihat dari aplikasi dari peramalan. Jadi sini ada intelijen keuangan, audit internal, pemeriksaan transaksi, dan pengendalian keuangan. Kemudian sistem informasi eksekutif ya. Ini tadi udah ya. Dalam sistem informasi eksekutif itu bisa kita lihat sini ada komputer personal, permintaan informasi, tampilan ini database perusahaan, kotak surat elektronik, penyedia informasi perusahaan, informasi. Ini berita mutakhir, penjelasan. Ini workstation-nya, tempat orang bisa bekerja di sini. Kemudian manajemen hubungan pelanggan. Semua sistem berserta subsisten yang berjalan bertujuan menyediakan data secara up to date, karena hal ini akan diperlukan sebagai landasan pengambilan keputusan yang dibandingkan dengan data historis sebelumnya. Bagian pemasaran yang paling membutuhkan data terbaru mengenai keinginan dan penggerakan pasar, sehingga muncullah manajemen hubungan pelanggan ya. Kemudian Customer Relationship Management atau CRM, dalam manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan untuk menghasilkan nilai maksimum baik di pihak perusahaan maupun pelanggan. Unsur utama dari CRM adalah data warehouse.
Nah, kita lihat data warehouse. Data warehouse merupakan akumulasi data terdahulu baik secara data utama maupun data backup. Karakteristik dari data warehouse, kapasitas penyimpanan sangat besar, data terkumulasi dari data lama sampai data terbaru terus-menerus diupdate, data dapat diakses dengan mudah, dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Ini contoh data warehouse, ya. Ini database-nya, metadata, operation system, ini operation system, data source sehingga ada ini warehouse, ini data mart, purchasing, sales, ini bisa penggunanya. Jadi data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dengan sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data serta pengumpulan data yang sejenis yang terbagi di beberapa metadata lebih jelasnya dalam bentuk ini. Jadi dalam penyimpanan data warehouse, setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel berbeda untuk dibungkam menjadi paket informasi. Tabel dimensi merupakan pengidentifikasian deskripsi data yang akan disimpan. Tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, dan aktivitas. Paket informasi merupakan penggabungan dua tabel tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis aktivitas terbaru. Penyampaian informasi, proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse itu dengan beberapa cara, diantaranya drill down yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan rinci, roll up yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. Kemudian drill across itu dengan cepat bergerak antar hierarki. Drill through yaitu berangkat dari tingkat ringkaan ke tingkat terendah yang terinci. Kemudian ada OLAP, segala jenis piranti lunak yang telah dikembangkan untuk data warehouse dapat digunakan menarik data dari tempat penyimpanan data dari mengubahnya menjadi informasi yang disebut dengan OLAP, Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau grafik atau antarmuka web yang dengan cepat memperoleh informasi berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan OLAP, diantaranya itu rollup dan molap. Contohnya ini data warehouse, ini OLAP cost, ini pengguna user browser, ini aplikasi query, ini data source-nya. Ini rollup, Relational Online Analytical Processing, menggunakan satu manajemen basis data relational standar. Ya. Ini SQL, result, rollup. Kemudian molap, Multimedia Online Analytical Processing, menggunakan satu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Ya. Sampai warnaan dan lain-lain. Contohnya ada detail aggregation. Perbedaan antara rollup dan molap, memiliki data terinci dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan. Analisisnya terbatas pada jumlah dimensi. Kalau molap telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dibagi menjadi berbagai dimensi. Sesi kerja pengguna molap memasukkan basis data multidimensionalnya yang telah di-download. Ini perbandingan. Ini mau rollup dan molap. Rollup visualization online, analytical, ini molap multimedia ini. Amount data store, ya rollup store large amount of data, bisa store limited amount, molap limited data. Kemudian summarize data, multidimensional database. Source datanya rollup store, ya, retrieve data from the main data warehouse. Kalau molap store retrieve data from the multiple dimensional database, ya, selanjutnya. Kemudian kita masuk ke data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang telah diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis, hypothesis verification, dan penemuan pengetahuan, knowledge discovery. Ya, ini step-step dari data mining. Ya. Define the problem, kemudian identify required data, kemudian prepare the process, model data, train and test, verify and deploy. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sistem informasi dalam semua perusahaan dibentuk dengan tujuan mempermudah para pengambil keputusan dalam melakukan kebijakan maupun langkah operasi. Dengan adanya sistem informasi, maka data yang dibutuhkan akan dapat dengan mudah dan cepat diakses serta bisa selalu diperbaharui sesuai dengan keadaan perusahaan. Selain itu, sistem informasi digunakan untuk meninjau dan memantau perkembangan perusahaan, baik dari segi pelayanan keuangan, pemasaran, produksi, dan distribusi barang. Namun ini tidak terlepas dari pemahaman penggunaan SCM dan pengoperasian sistem informasi tersebut.
Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tuh ambil dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.